Salam Patunggilan. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga pada hari ini. Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 66, ayat 1 dan 2, di gunung dan di lurah. Saudara-saudara terkasih, mari kita mengambil saat hening sejenak, kita menghadap kepadanya. Ibadah keluarga pada bulan budaya saat ini, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, yang senantiasa memelihara dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai umat-Nya sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 3, Maha Kasih yang Ilahi. Saudara-saudara terkasih, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa.
Bapa terkasih, kami mengucap syukur atas genap kasih setiamu kepada kami. Hingga pada saat ini, Engkau berkenan mengumpulkan kami untuk mendengarkan firman-Mu, merenungkan sabda-Mu. Di tengah kehidupan kami yang seringkali penuh dengan pelanggaran ini ya Bapa, ajari kami untuk dapat memohon ampun, mengakui pelanggaran kami kepadamu. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkaulah ada kasih setia yang mengampuni kami semuanya. Bersabdalah ya Bapa, biarlah hati kami mendengarkan firman-Mu, mengerti akan kehendak-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Amin. Saudara-saudara terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11. Akan saya bacakan. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikian bacaan kita hari ini. Berbahagialah mereka yang melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara terkasih, yang menjadi judul di dalam kita merenungkan firman Tuhan hari ini adalah Ada Tuhan untukmu. Saudara-saudaraku terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita temui bagaimana ketika orang-orang yang rajin berdoa, aktif beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Namun, ketika orang-orang seperti ini melakukan pelanggaran, tentu mendapatkan sorotan yang luar biasa tajam. Kemudian muncul juga di dalam percakapan sehari-hari, baik percakapan langsung maupun di dalam media sosial, komentar-komentar yang seperti ini. Yo mending aku lah, gak tau neng gereja, tapi yo gak munafik koyok wong iku mau. Ketoke aktif, berdoa, pergi beribadah, ikut kegiatan gerejawi, tapi munafik.
Atau juga komentar semacam, delok wong iku koyok rumah sakit, kon jaba ketok magrong-agrong pinggir embong, tapi jerone penyakit. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan-ungkapan seperti ini umumnya diikuti dengan menjauhnya teman-teman dekat. Sehingga orang yang jatuh melakukan pelanggaran ini nyaris sendirian menghadapi penghakiman massa dari orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudaraku terkasih, bisa jadi hal-hal seperti ini yang kemudian membuat orang semakin jauh dari persekutuan, semakin jauh dari rekan-rekan yang biasa menolongnya, semakin jauh dari saudara-saudara yang mungkin sebenarnya bisa menolongnya. Bisa jadi juga hal-hal seperti ini membuat orang yang melakukan pelanggaran kemudian menjauh dari ibadah-ibadah. Dia mungkin tidak lagi berdoa karena merasa berdosa. Dia mungkin tidak lagi berani menghadap kepada Tuhan karena kesalahannya sendiri. Saudara-saudaraku terkasih, sebenarnya bukankah tidak asing di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman mendengar perkataan bahwa sebenarnya Tuhan hadir untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan hadir untuk mereka yang terikat beban penderitaan karena kesalahannya. Tuhan hadir untuk mereka yang melanggar kehendak-Nya. Tuhan hadir untuk mereka yang berdosa. Tuhan hadir untuk mereka memberikan anugerah penebusan. Tuhan hadir untuk mereka memberikan penebusan yang melegakan. Tuhan hadir untuk mereka memberikan pengampunan yang memerdekakan. Hal-hal seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Jika Tuhan hadir untuk memberikan damai sejahtera, sukacita, lalu bagaimana kita, umatnya, justru melakukan yang sebaliknya? Kita menghakimi mereka, kita menolak kehadirannya, kita ingin menghukum mereka. Bagaimana mungkin kita menjadi umatnya jika Dia yang pengasih, tetapi kita umatnya justru umat yang menghakimi. Saudara-saudara terkasih, pada kesempatan kali ini kita belajar dari Raja Daud bagaimana kehidupannya yang penuh kontroversi. Dia juga melakukan pelanggaran, tetapi dia juga melakukan kehendak Tuhan. Tapi dari situ kita dapat belajar bagaimana dia tetap mendekat kepada Tuhan. Bagaimana dia tidak membiarkan pelanggaran-pelanggarannya menghalangi dia dari Tuhan. Dia ingin tetap mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, keyakinannya yang kuat bahwa Tuhan menopangnya tidak terkoyak, tidak tergoyahkan. Dia tahu, meskipun Daud tidak setia, Daud percaya bahwa Tuhan akan tetap setia. Saudara-saudara terkasih, keyakinan Raja Daud ini diungkapkan dalam Mazmur kali ini.
Kita dapat melihat pada ayat yang ke-7 bagaimana Tuhan sendiri memberikan nasihat kepada Raja Daud. Hubungannya tidak terputus. Hubungan antara Raja Daud dengan Tuhan tidak pernah terputus. Bagaimana hati nuraninya pada waktu malam mengajarkan kepada Daud untuk menjalani hari demi hari kehidupannya. Saudara-saudaraku terkasih, pada ayat yang ke-10, Daud juga menyatakan bahwa Tuhannya tidak akan membiarkan dia yang berdosa, tidak akan membiarkan dia yang bersalah menuju pada dunia orang mati, menuju pada kebinasaan. Dan terlebih lagi, pada ayat yang ke-5, diungkapkan oleh Raja Daud, "Ya Tuhan, Engkaulah bagianku, Engkaulah warisanku, Engkaulah pialaku." Dia tahu bahwa itu tidak akan direbut oleh siapapun. Itu tidak akan bisa direbut oleh apapun. Dia tahu ada Tuhan untuknya. Ada Tuhan untuk Raja Daud. Saudara-saudaraku terkasih, jika di dalam Tuhan sendiri ada keselamatan, ada kesempatan, ada kehidupan, ada kelimpahan sukacita, maka betapa menderitanya mereka yang jauh dari Tuhan, karena mereka tidak mendapatkan kesempatan, mereka tidak mendapatkan kehidupan, mereka tidak mendapatkan keselamatan, mereka tidak mendapatkan kelimpahan sukacita. Maka saudara-saudaraku, mari kita membangun budaya dengan nurani kita yang telah dibuahi oleh Roh Kudus untuk senantiasa merangkul mereka yang terjatuh, senantiasa mendukung saudara-saudara kita yang mungkin butuh dukungan, support moral, bukan justru menghakimi mereka. Saudara-saudaraku, jika saat ini kita terbayang-bayang oleh pelanggaran kita di masa lalu, kita dibayang-bayang oleh kesalahan kita sebelumnya, mendekatlah kepada Tuhan. Ada kesempatan untukmu, ada keselamatan untukmu, ada kehidupan untukmu, ada kelimpahan sukacita yang Tuhan sediakan untukmu. Dan bahkan seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud sendiri, ada Tuhan yang menyediakan dirinya untukmu. Mendekatlah kepadanya. Dia menyediakan diri untukmu. Ada Tuhan untukmu. Mendekatlah kepadanya. Maka dia memberikan pengampunan, memberikan keselamatan, memberikan kesempatan, memberikan limpahan sukacita untukmu. Mendekatlah padanya. Dia ada untukmu. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
Saudara-saudara terkasih, atas genap kasih setianya yang dilimpahkan kepada kita, mari kita nyatakan syukur kita dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait 1 dan 2, sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa terkasih, mampukanlah kami ketika melihat saudara kami jatuh dalam kesalahan, melakukan pelanggaran, bukan kami menjauh dan mencaci maki mereka, tapi sebagaimana kami juga Kau ampuni, kami pun mampu mengampuni mereka, mendekat kepada mereka, merangkul mereka, menguatkan mereka. Karena ada kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukanlah kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu ya Bapa, melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami pribadi maupun kehidupan kami bersama. Bapa terkasih, kami serahkan juga kepadamu, gereja-Mu dimanapun berada. Mampukan kami untuk menjadi berkat di posisi kami masing-masing, di dalam peran kami masing-masing. Berkati juga para pelayan untuk menyatakan kehendak-Mu, menyatakan terang-Mu di dunia ini. Kami juga menyerahkan kepadamu persembahan kali ini. Terimalah ya Bapa, terimalah persembahan kami. Pakailah menjadi alat-Mu untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini. Bapa terkasih, kami menyerahkan kepadamu segenap bagian dari pemerintahan bangsa ini. Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan, membebaskan kami dari penderitaan. Tuhan pakai untuk menyatakan keadilan. Tuhan pakai untuk penanggulangan pandemi ini. Tuhan berkati juga para tenaga medis, saudara-saudara kami yang terdampak COVID, baik mereka yang terinfeksi maupun mereka yang ditinggalkan oleh keluarganya karena penyakit ini. Kami serahkan juga penanggulangannya. Tuhan berkati setiap upaya dari bangsa ini untuk menjadi bagian dari penyelamatan Tuhan atas segenap umat-Mu. Bapa terkasih,
Kami menyerahkan setiap keluarga kami masing-masing. Biarlah di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih setia, ada pengampunan yang dari Tuhan, yang senantiasa membangun keluarga kami, mengutuhkan keluarga kami, sehingga kami dapat mengenal Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kami serahkan pekerjaan kami masing-masing. Pakailah ya Tuhan untuk menjadi jalan bagi Tuhan berkarya, sehingga kami dapat menjadi berkat melalui pekerjaan kami. Bapa terkasih, kami juga menyerahkan kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap doa-doa yang tersimpan di dalam hati, setiap pergumulan yang kami sembunyikan di relung hati kami yang terdalam, kami serahkan kepadamu. Setiap beban kehidupan kami bawa kepadamu, karena kami percaya di dalam Tuhan ada limpahan damai sejahtera yang menguatkan kami, yang menopang kehidupan kami. Pertolongan-Mu ya Tuhan yang kami nantikan, yang kami harapkan. Dan biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa nyata terang-Mu menyertai kami sekalian. Demikian ya Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan persekutuan Sang Roh Kudus senantiasa menyertai umat-Nya sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.